Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-44. Pertanyaannya ialah, bagaimana Kristus menjalankan jabatan imam? Jawabannya ialah, Kristus menjalankan jabatan imam dengan mempersembahkan dirinya satu kali kepada Allah sebagai kurban yang tidak bercela, agar mendamaikan segala dosa umatnya dan terus-menerus menjadi juru syafaat mereka. Jawaban tersebut dapat kita baca dari surat Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 28, surat Ibrani pasal 2 ayat 17, dan surat Ibrani pasal 7 ayat 25. Alkitab telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa para imam dipilih, ditentukan, dan diurapi oleh Allah, khusus untuk orang Israel. Para imam berasal dari suku Lewi, keturunan Harun, dan Bani Zadok. Para imam mewakili umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa, mempersembahkan korban persembahan, ucapan syukur, permohonan ampun, dan sarana-sarana ibadah yang lain. Para imam terlebih dahulu mengkhususkan dan mengkuduskan diri dengan korban-korban persembahan hewan, binatang yang ditentukan di dalam hukum Taurat. Para imam bertugas dan bertanggung jawab menjalankan ibadah di kemah suci sepanjang orang Israel di padang gurun, di bait Allah sepanjang orang Israel ada di tanah Palestina, di tanah Kanaan. Bahkan sampai dengan kedatangan Kristus yang pertama, para imam menjalankan tugasnya di bait Allah dan juga di sinagog-sinagog. Para imam tidak mendapatkan warisan tanah seperti yang diterima oleh suku-suku lain dari bangsa Israel. Namun mereka tinggal di kota-kota dari suku-suku tersebut untuk menjadi pengantara, agar orang Israel dapat beribadah kepada Tuhan Allah yang maha mulia, yang maha kudus. Para imam, khususnya imam besar agung, dipilih setahun sekali dan dipilih dari antara manusia. Tentunya para imam berganti-gantian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Allah dan seumur hidupnya melakukan persembahan korban kepada Allah, agar para imam kudus dan juga umat Tuhan mengalami hidup yang kudus, dikuduskan, dikhususkan. Ada juga imam Allah yang maha tinggi yang ada di luar bangsa Israel. Terutama imam Allah yang maha tinggi pada zaman Abraham, nenek moyang, bapak leluhur utama dari orang Israel, yaitu imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Tidak diketahui siapa ayah ibunya, tetapi umurnya sudah lanjut dan ia mewakili Allah menerima persembahan dari umat Tuhan, khususnya di dalam hubungannya dengan Abraham. Abraham memberikan 1/10 dari miliknya dipersembahkan kepada Allah melalui Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, dan Melkisedek memberikan roti dan anggur, memberkati, memberikan berkat kepada Abraham. Demikian penjelasan mengenai imam dalam Perjanjian Lama. Nah, bagaimana dengan Kristus? Jabatan imamnya dijalankan. Tentulah seperti yang kita sudah baca dan pelajari dalam Alkitab, bahwa secara lahiriah dan genealogi, Yesus Kristus bukanlah keturunan dari suku Lewi atau dari keluarga Harun, tetapi dari keluarga Yusuf Maria, yaitu dari keturunan suku Yehuda. Bagaimana mungkin ia menjadi imam? Karena ia dipilih, ditentukan, diurapi oleh Allah sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia imam, imam Allah yang maha tinggi. Dilatih, dibentuk, diperlengkapi sebagai imam. Bahkan ia benar-benar hidup kudus, suci, mulia, tidak bercacat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berpikiran dosa dan hal-hal buruk lainnya. Benar-benar ia adalah imam yang kudus. Dan ia patuh terhadap hukum Taurat, pengajaran para nabi, dan juga mazmur-mazmur yang diajarkan kepadanya. Pada waktu usia 30, ia telah menyatakan keberadaannya yang diutus menjadi kurban persembahan. Ia sendiri imam Allah yang maha tinggi. Ia sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang tidak bercela, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada cacat celah, dan keimamannya dijalankan. Bukan mempersembahkan kambing, domba, tekukur, atau binatang hewan lain. Bukan mempersembahkan hal-hal yang berasal dari dunia ini. Tapi ia mempersembahkan dirinya di atas kayu salib sebagai kurban persembahan kepada Allah. Kurban penebus dosa, kurban pendamaian, kurban ucapan syukur, kurban bakaran, kurban pelayanan,
kurban untuk pengampunan dosa. Yesus Kristus mempersembahkan nyawanya, darahnya dicurahkan, dan ia diterima persembahannya oleh Allah. Dan satu kali dipersembahkan, persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Dan tidak berulang-ulang persembahannya itu. Persembahannya itu mendamaikan umat Tuhan dengan Allah. Dosa-dosa manusia umatnya itu disuci kuduskan dengan darahnya. Dan ia menyatakan dirinya sebagai korban pendamaian. Dalam jabatan keimamannya, Yesus Kristus selama di bumi berdoa bersyafaat untuk murid-muridnya. Berdoa bersyafaat setiap memulai pelayanan, bahkan di akhir pelayanannya. Bahkan di atas kayu salib, ia berdoa memohon pengampunan kepada Bapa. Memohon persembahannya diperkenan oleh Bapa, Allah yang Maha Kudus. Setelah ia menyelesaikan jabatan keimamannya dalam keadaan sebagai manusia di bumi ini, ia melanjutkan jabatan keimamannya di surga. Setelah ia bangkit, ia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia menjalankan jabatan keimamannya, bersyafaat untuk setiap umatnya di sepanjang zaman di segala tempat. Sampai saat ini, Tuhan Yesus Kristus adalah imam Allah yang maha tinggi. Imam besar agung, pengantara satu-satunya. Jabatan imam tidak lagi diberikan kepada manusia. Jabatan keimaman yang maha agung itu hanya finalitasnya pada diri Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi imam besar agung dari antara manusia. Karena sudah final, sudah sempurna keimaman Yesus Kristus. Tidak ada lagi pengantara lain. Entah nabi, entah raja, entah imam, entah keturunan Harun, entah keturunan Zadok, bahkan juga imam-imam di dalam sinagog, ataupun orang-orang suci, orang-orang yang menjadi pemimpin agama, tidak lagi disebut sebagai imam besar agung, kecuali hanya satu, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan penebus umatnya. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa jabatan imam ini dijalankan dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Dan kita, umatnya, orang-orang Kristen, di segala tempat, di segala zaman, langsung dapat berdoa kepada Allah. Dan melalui Kristus, kita langsung dapat menyapa, memanggil dengan penuh hormat, dengan penuh kegentaran, memanggil Allah dengan panggilan Bapa di dalam kerajaan surga. Dengan jabatan imam yang sempurna itulah kita menikmati hidup yang berdamai dengan Allah. Tidak ada yang seperti Kristus jabatan imamnya. Dan tidak akan lagi timbul atau ditampilkan orang-orang yang menjabat sebagai imam besar agung. Kiranya pengajaran ini menolong Bapak Ibu Saudara kita sekalian untuk tekun berdoa, beribadah, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya kita yakin hanya satu pengantara dan satu-satunya, tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus. Amin.